Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang ancaman radikalisme di kalangan generasi muda di Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Inagu. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama, pemateri kedua yaitu Alfi Febriani Salengo, dan pemateri ketiga Serina Delia Pakaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pertama saya sendiri. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penyebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Tujuan radikalisme untuk mengadakan perubahan sampai ke akarnya dan untuk merelasikan usaha ini, mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menantang struktur masyarakat dan anak muda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Alfi Febriani Ransaleng. Kepada Alfi dipersilakan. Baik, terima kasih. Faktor-faktor radikalisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor nasionalisme, yaitu yang didorong oleh faktor nasionalisme di negara atau wilayah yang masih ada dalam penjajahan. Yang kedua, faktor agama, yaitu didorong oleh faktor agama yang biasanya mendasarkan aksi-aksinya ketentuan dalam agama itu sendiri, yang oleh masyarakat luas diinterpretasikan berbeda-beda. Yang ketiga, faktor globalisasi, yaitu dampak dari kemajuan teknologi di negara-negara maju, hasilnya menyalur ke pelosok dunia. Filsafat radikal. Radikal, radix atau akar, artinya ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Serina Delia Pakaya. Kepada Serina dipersilakan. Baik, ciri-ciri sikap radikalisme. Yang pertama, bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain. Kedua, bersifat fanatik atau merasa benar sendiri dan menganggap sesuatu yang berbeda. Latar belakang radikalisme. Sebagai aksi-aksi radikalisme disebabkan oleh adanya sikap tidak menerima perbedaan yang muncul di masyarakat atau di kalangan anak muda. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya saya akan bacakan. Tiga macam radikalisme. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, politik. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan. Kepada Putri Sabrina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Febriani Sabrina. Saya ingin bertanya, seberapa efektifkah peran Pancasila dalam menangkal radikalisme di Indonesia? Dan kenapa radikalisme itu sangat berkembang di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Nurama Kemi, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Jelaskan bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadi radikalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Fauzia Kasim, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai mengapa mahasiswa itu rentan terhadap radikalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma Keme. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mencegah radikalisme? Mohon maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma Keme. Cara mengatasi radikalisme, yaitu dengan upaya-upaya menanamkan jiwa nasionalisme, berpikir terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, dan bergabung dalam damai. Baik, itulah jawaban untuk pertanyaan Nur Rahma Keme. Apakah Nur Rahma Keme sudah menerimanya? Baik, terima kasih. Sama-sama.
Baik, pertanyaan dari Putri Sabrina akan dijawab oleh Serina Adelia Kakak ya. Kepada Serina dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, seberapa efektifkah peran Pancasila dalam menangkal radikalisme di Indonesia dan mengapa radikalisme berkembang di Indonesia? Pancasila harus dijadikan pedoman dalam proses berorganisasi sebagai upaya benteng pertahanan untuk menjaga gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme. Dan radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan sekelintir kelompok saja. Apakah Putri Sabrina bisa menerima jawabannya? Oke. Ayo. Baik, pertanyaan dari Nur Fauzia Kasim akan dijawab oleh Alfi Febriani Ransale. Kepada Alfi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fauzia. Mengapa mahasiswa rentan terhadap radikalisme? Yaitu, mahasiswa sangat rentan disusupi paham radikal karena masih memiliki kontrol emosi yang labil yang sangat berpotensi untuk dilakukan radikalisme. Apakah jawabannya bisa diterima Nur Fauzia? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mulai yo. Oke, kita semua mulai ya. Iyo, mulai saja sayangku, cinta. Siapa yang merekam? Weh, cepat uti solo bet HP kita masih duluan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul Paradigma Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Baik, di sini saya akan kenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nafla Afliani Jafar, Dwi Astari Podomi, Nur Rahma Keme, saya sendiri, Aiving Dayana Putri Gelgel, dan Nurain Paudi. Baik, materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Paradigma demokrasi Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. Konsep demokrasi terkait erat dengan bidang ilmu politik dan digunakan sebagai indikator dalam perkembangan politik di suatu negara. Demokrasi memiliki hubungan dan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat di mana rakyatlah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan kepentingan rakyat. Definisi demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan kratein dari, oleh, untuk rakyat. Demos. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan anti politik dan pemerintahan. Sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populis tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan. Baik, materi kedua yang akan dibacakan oleh Nur Rahma Keme. Baik, terima kasih. Menurut Miriam Budiarjo, demokrasi itu dapat dibedakan atas dua aliran, yaitu demokrasi konstitusional berawal dari gagasan bahwa pemerintah yang demokratik adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak sewenang-wenang terhadap warga negara. Kemudian demokrasi proletar atau demokrasi rakyat.
Mendasarkan pada ideologi komunisme yang banyak dianut oleh negara-negara komunis di Eropa Timur, juga Republik Rakyat Cina dan Korea Utara di Asia. Baik, materi ketiga akan dibacakan oleh Nurain Paudi. Baik, terima kasih moderator. Kedua, Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Hukum timbul dari rasa wajib yang tertanam dalam jiwa manusia, yakini dalam akal budi dan budi nurani manusia, yang mengharuskan manusia bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu terhadap dan berkenaan dengan adanya manusia lain untuk mewujudkan ketertibatan dan keteraturan dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga martabat dan kodrat manusia tidak tertindas. Keharusan itu menimbulkan hak untuk menurut agar apa yang diharuskan dilaksanakan. Kewajiban tersebut sekaligus menimbulkan hak. Kewajiban bersikap dan berperilaku tertentu terhadap orang lain. Itu dirasakan sebagai apa yang sudah sepantasnya dan seadanya menjadi hak orang lain itu. Manusia merasa wajib dan dituntut untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi bagian atau haknya. Hak dan kewajiban timbul dalam hubungan antara manusia karena bersifat mengatur serta selalu berarti dan hanya dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban terhadap manusia atau manusia-manusia lain. Jika hak dan kewajiban itu menunjuk atau mengungkapkan hubungan antar manusia. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Hukum pada hakikatnya adalah hubungan antara manusia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Hukum yang mewujudkan diri sebagai proses-proses sosial, pengaturan atau pengkaidahan cara berperilaku. Proses sosial itu menghasilkan kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah pengaturan perilaku manusia dalam menyelenggarakan hubungan antara sesamanya di dalam masyarakat. Hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan. Hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan kaidah sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan dan masing-masing warga masyarakat kesejahteraan atau material dan spiritual yang merata dalam keseimbangan yang proporsional. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Astari. Baik, terima kasih moderator. Terpaut pada asas kerukunan adalah asas kepatutan. Asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antara warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam kepantasan yang sesuai dengan kenyataan sosial. Menurut hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sah, para warga masyarakat diharapkan untuk memperhatikan kepantasan, yakni dari para warga masyarakat diharapkan berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak merendahkan martabatnya sendiri dan atau orang lain. Sifat lain yang memberi ciri pada hukum Pancasila adalah asas keselarasan. Asas ini menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan asas tersebut, maka penyelesaiannya
masalah-masalah kontrak selain harus didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan keindah hukum yang berlaku, juga harus dapat diakomodasikan pada proses-proses kemasyarakatan sebagai keseluruhan yang utuh dengan mempertimbangkan perasaan-perasaan yang hidup dalam bermasyarakat, para warga masyarakat dan pelaksanakan hukum diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sedemikian rupa sehingga kerukunan dan kesejahteraan bermasyarakat dapat dipertahankan dan dikembangkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi terakhir akan dibacakan oleh Nafla. Baik, saya akan membacakan materi terakhir. Prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan asas asli demokrasi Indonesia. Praktek demokrasi ini tanpa dilandasi mental state yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa merupakan gerakan omong kosong belaka. Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong menolong, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya memberikan dasar empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing, yang berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi kami. Jika teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya?